Pernikahan megah abad ini, bagian 4, bab 662. Kalau begitu, setelah ini aku akan melakukan satu hal. Apakah kamu akan menentangnya? Carson menatap dan kembali bertanya kepada Arila. Arila menganggukkan kepala dan menjawab dengan sedikit keraguan. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendengarkanmu. Karena sudah memutuskan untuk hidup selamanya bersama Carson, ia harus menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh Carson. Dan yang terpenting, Arila percaya setiap masalah yang ditemukan oleh Carson, keputusannya pasti benar. Jadi dia bersedia mendengar perkataan Carson. Bagus. Mendapat jawaban dari Arila, Carson tertawa, lalu menarik kepala Arila ke dalam pelukannya. Dia pelan-pelan menurunkan kepalanya, mencium kepalanya, dahinya, ujung hidungnya, lalu ke bibirnya. Dia sedikit menggunakan tenaga, membuat Arila yang merasa sedikit sakit membelalakkan matanya. Dengan raut wajah sangat bingung melihatnya, tidak mengerti hari ini apa yang terjadi pada Carson. Jangan menatapku dengan tatapan seperti ini. Suara Carson sangat rendah. Arila bahkan tidak menyadari betapa lucu wajahnya saat ini, seperti kelinci putih yang menggemaskan. Sedangkan Carson terlihat seperti serigala jahat yang kapan saja bisa menerkamnya. Carson, kamu jangan menakuti aku ya. Pria ini sejak kemarin sudah sangat aneh. Hanya ingin foto prewedding saja, tidak perlu sepanik ini kan? Apa mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Aku mana mungkin rela menakutimu. Aku ingin membawamu pergi ke satu tempat. Kamu tidak boleh melihat sebelum sampai di tempat tujuan. Carson seperti orang yang ingin sulap. Tangannya ada satu penutup mata. Kamu pakai ini, lalu kita berangkat. Carson, aku tahu semuanya. Arila tersenyum kecil. Bukankah hanya foto prewedding? Dia juga tak bodoh. Sudah mengenakan baju pengantin. Masa ia masih tidak dapat menebaknya? Kamu sudah tahu semuanya. Sejak kapan ia tahu? Carson tidak pernah memberikan sedikit informasi apapun padanya. Bagaimana mungkin Arila tahu? Kalau saja dia tahu siapa yang sudah membocorkannya, ia tidak akan melepaskan orang itu. Hanya foto prewedding, gak perlu terlalu nervous. Aku akan melakukannya dengan baik. Melihat wajah Carson yang begitu kaget membuat Arila merasa sangat senang. Carson mengerutkan alisnya. Foto prewedding? Arila berkata, baju pengantin sudah selesai diganti. Kamu masih mau menutup-nutupi dari aku. Aku gak sebodoh itu. Mendengar perkataan Arila, Carson tertawa. Tak menyangka Arila sepolos ini, atau bisa dibilang bodoh. Tetapi tidak peduli Arila sebodoh apapun, ia tetap akan mencintainya. Karena Arila menganggap ini foto prewedding, biarkan saja ia beranggapan seperti itu. Carson lalu memakaikan penutup matanya pada Arila. Takut enggak? Enggak takut? Arila menggelengkan kepala. Karena orang itu adalah Carson, walaupun menutup mata akan membuatnya tidak dapat melihat apapun, tetap dia tidak akan takut.
Bagus, kalau begitu kita berangkat. Carson lalu menggendong Arila. Arila mendorongnya. Carson, jangan begini. Di bawah banyak orang. Carson berbicara dengan kalem. Aku ingin menggendong istriku. Apa urusannya dengan orang lain? Arila hanya terdiam. Oke, inilah Carson yang sebenarnya. Arogan dan bengis. Tidak akan peduli bagaimana orang lain melihatnya. Karena matanya ditutup, Arila tidak dapat melihat apapun. Ia hanya bisa menggunakan telinga untuk mendengar dan menggunakan hati untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya. Setelah turun ke bawah, di depan gedung terdapat banyak sekali mobil. Ingin melihat ke arah depan pun tidak akan mampu melihat apa yang ada di depan. Dan semua mobilnya sangatlah mahal. Setiap mobil mahal di sampingnya berdiri seorang supir yang mengenakan jas hitam. Mereka berdiri dengan tegak, terlihat sangat rapi. Setiap mobil dilengkapi dengan karangan bunga. Di bagian depan mobil terpasang 2 buah boneka yang sedang berciuman. Yang cowok menggunakan jas hitam, yang cewek menggunakan baju pengantin. Dibandingkan dengan mobil mewah ini, di depan mobil ada kereta kuda yang lebih menarik perhatian orang. Kereta kuda dihiasi dengan karangan bunga yang meriah seperti kereta kuda milik kerajaan Inggris yang digunakan untuk berkeliling. Di depan terdapat 2 ekor kuda putih. 1 ekor menggunakan dasi di lehernya dan 1 lagi menggunakan kerudung putih seperti sepasang pengantin. Semua ini disiapkan oleh Carson untuk mempelai wanita. Tetapi di saat ini mempelai wanita tidak dapat melihatnya. Carson dengan gerakan lembut meletakkannya di kereta kuda, lalu berbisik kecil di sebelah telinganya. Jangan takut. Arila pun menganggukkan kepalanya. Karena baju pengantin yang terlalu panjang, Carson menyiapkan 4 orang pengapit di belakang kereta kuda untuk membantu mengangkat baju pengantin. Semuanya sudah siap. Carson dan mempelai wanita segera berangkat. Di atas mereka terdapat helikopter dan ada orang yang sedang melayangkan kamera drone. Di atas helikopter juga terdapat fotografer. Mereka menggunakan kamera untuk merekam segala kejadian yang terjadi hari ini. Kereta kuda mulai meluncur, tidak cepat dan tidak lambat, menuju ke lokasi pernikahan. Kalau dilihat dari atas, baju pengantin yang sangat panjang seperti gelombang yang mengayun ke sana kemari. Orang yang melihatnya pun merasa terpukau. Di saat ini, Arila sebagai peran utama di sini tidak dapat melihat apapun. Semakin tidak dapat melihat, ia semakin penasaran dengan yang ada di sekitarnya. Di balik penutup mata, bola mata Arila berputar-putar. Dia tidak sabar melihat kejutan apa yang akan diberikan Carson kepadanya. Arila tahu di sekitarnya ada banyak orang. Dia tahu mereka sedang membantu Carson melakukan sesuatu. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membocorkan sesuatu. Yang terdengar olehnya hanyalah suara jejak kuda. Kamu lebih bersabarlah lagi. Carson yang duduk di sebelahnya tiba-tiba memegang erat tangan Arila. Tangannya sangat hangat. Suhu tubuhnya yang hangat seakan mengalir ke dalam tubuh Arila. Carson, bukannya ini hanya foto prewedding saja? Kalau berdasarkan sifat Carson, dia tidak akan membuat dirinya begitu tersiksa hanya demi foto prewedding.
Tetapi ia bisa melakukan apa kalau bukan foto prewedding? Arila terus memikirkan hal ini. Kalau bukan foto prewedding, dan untuk apa ia mengenakan baju pengantin? Apakah mungkin Carson ingin membuat resepsi pernikahan? Tiba-tiba ide ini muncul di benaknya dan langsung ditolak Arila mentah-mentah. Pernikahan adalah suatu hal yang cukup besar. Hal yang perlu disiapkan banyak, apalagi dia sebagai peran utama wanita pun tidak pernah mendengar sedikit pun tentang gosip ini. Bagaimana mungkin itu adalah resepsi pernikahan? Coba kamu tebak. Carson mengelus lembut tangan Arila. Melihat bibir tipis Arila, ia ingin sekali menciumnya. Biasanya Carson bisa menahan, tetapi tidak tahu kenapa hari ini ia tidak bisa menahan. Dia ingin terus memeluk dan mencium setiap kali bertemu dengan Arila. Terakhir, Carson menyimpulkan sesuatu. Bukan dia tidak bisa menahan, tetapi Arila yang ada di depannya sangat memikat hati. Arila sangat menggugah selera, membuat Carson ingin sekali menelannya. Ide yang muncul di benaknya membuat Carson tertegun, lalu segera menelan ludah. Sial, ia harusnya bisa menahan dirinya sehari ini.